Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi terkait pengadaan. Walaupun informasi terkait pengadaan CSN 2024 saat ini juga belum ada titik terang, tapi pelaksanaannya mungkin masih tetap kita yakini akan tetap dilakukan di tahun ini. Sehubungan dengan itu, mungkin tidak salah juga kalau Bapak Ibu yang punya keinginan untuk mendaftar CSN 2024 untuk bisa mulai mempersiapkan diri, mulai ikut bimbel-bimbel dan lain-lain. Untuk yang kali ini saya mau informasikan, mungkin selain persiapan ikut-ikut bimbel, mungkin bisa juga mulai sekarang, utamanya bagi yang baru pertama kali akan ikut ujian, ya sudah bisa mulai mengetahui, mulai cari tahu bagaimana itu sistem CAT BKN, dan BKN juga sudah menyiapkan portal khusus yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk bisa mengenal seperti apa itu CAT BKN, sehingga ketika kita ikut memanfaatkan fasilitas yang disiapkan, yaitu berupa simulasi CAT, mungkin nanti ketika hari H ujian kita sudah tidak kaget lagi untuk menghadapi aplikasi dimaksud. Jadi aplikasi CAT untuk utamanya bagi yang baru pertama tes itu, ya itulah media yang digunakan BKN saat ini untuk pelaksanaan ujian secara komputerisasi. Baik, jadi ketika kita mau mengakses untuk simulasi CAT, otomatis kita harus mendaftar dulu. Jadi ketika kita sudah masuk tadi, kita masuk ke link cat.bkn.go.id di browser apapun, tapi kalau saya biasanya gunakan Google Chrome. Jadi ketika kita sudah ketikkan dan sudah masuk ke aplikasi, maka kita akan ketika sudah terbuka akan tampilannya seperti ini. Jadi kita langsung saja ada di situ pilihan simulasi, lalu daftar. Oke, setelah daftar, isikan data-data yang dibutuhkan. Jadi di sini ada nama lengkap, ada email harus email aktif. Ini password. Ini password di sini bukan password email, tapi password yang kita gunakan untuk bisa mengakses simulasi CAT. Terus selanjutnya kita konfirmasi password yang kita sudah isikan sebelumnya. Lalu data tempat lahir, data tanggal lahir, jenis kelamin, terus kita klik tombol untuk verifikasi, kita centang saya bukan robot, kemudian disimpan. Ketika langkah disimpan itu, kalau memang email kita tidak pernah digunakan, maka dia langsung pendaftaran sukses, nanti ada dialognya di situ. Ketika pendaftaran sukses, otomatis nanti Bapak Ibu langsung masuk ke simulasi. Oke, karena saya sebelumnya sudah daftar, jadi saya tinggal masuk. Jadi ketika memang sudah berhasil melakukan pendaftaran, maka tampilannya akan langsung begini. Tidak ada email apapun yang akan masuk ke email yang sudah kita daftarkan, tapi kita langsung masuk ke menu simulasi. Jadi untuk password memang harus kita ingat, memang jangan sampai terlupa. Oke.
ketika sudah tampilan ini, kita ada dua pilihan, mau mulai ujian atau batal. Nah, jadi kalau memang kita sudah siap, nah, kita silahkan klik mulai ujian. Oke. Nah, nanti di ini sudah tampilan untuk sesi ujian. Di ini ada beberapa informasi. Di sini ada batas waktu. Jadi untuk tes ini waktunya 90 menit. Jumlah soal 100. Nah, jadi soal dijawab ini akan otomatis terisi dan terakumulasi sesuai dengan jawaban yang sudah kita pilih dan kita simpan. Jadi ketika kita menyimpan ini, kita klik simpan dan lanjutkan, otomatis pada soal yang dijawab akan terisi, terakumulasi satu persatu sesuai dengan soal yang sudah kita selesaikan. Nah, terus di bagian pojok ini adalah waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa untuk sesi ujian. Kalau kita posisikan saat ini kita ujian. Jadi waktu yang tersisa ketika saya tadi sudah klik tombol mulai adalah tersisa 1 jam 28 menit. Oke. Nah, informasi selanjutnya ini. Jadi ketika kita sudah memilih salah satu jawaban, jangan lupa untuk klik tombol simpan dan lanjutkan ketika memang sudah yakin dengan jawaban yang kita sudah pilih. Nah, adapun tombol lewatkan soal ini, jika memang kita masih ragu-ragu pada soal yang jawab, kita masih ragu jawabannya, kita bisa lewati dulu. Nah, untuk itu kita klik ini, lewati soal. Nah, lalu ini adalah deretan shortcut untuk soal-soal. Jadi di deretan ini nanti ada ketika sudah ada soal yang kita jawab, maka angka-angka yang sudah kita jawab akan berwarna hijau. Nah, karena saat ini belum ada sama sekali yang dijawab, maka semuanya akan merah. Indikator shortcut untuk angka-angkanya ini kita bisa lompat-lompat ini. Kita klik 10, maka soal nomor 10. Nah, itu. Nah, jadi kita klik 20 di sini, maka urutan soal nomor 20 yang akan muncul. Oke. Nah, jadi gunanya kita di sini nih ya untuk bisa mengetahui seperti apa tampilan CAT, dan mungkin kita juga bisa mulai sedikit menjajaki seperti apa karakteristik soal-soal di CAT. Walaupun nanti soal yang muncul saat simulasi mungkin 99% akan berbeda dengan soal yang akan kita hadapi di sesi ujian sebenarnya. Nah, tapi setidaknya sudah ada gambaran. Ya, untuk sekadar diketahui, untuk simulasi ini sebenarnya dia masih lebih relevan ke CPNS. Nah, karena untuk CAT untuk P3K dan CPNS itu sebenarnya berbeda. Nah, kalau CAT untuk CPNS ini ada materi ini, tes wawasan kebangsaan. Dia ada 3 kategorinya. TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, setelah ini selesai TWK akan muncul TIU, tes intelijensi umum. Setelah selesai materi-materi soal TIU, berikutnya akan muncul lagi TKP, karakteristik pribadi. Itu untuk yang CPNS. Jadi ada 3, TWK, TIU, dan TKP. Nah, sedangkan untuk yang P3K, yaitu ada materinya ada sosial kultural, manajerial, kompetensi teknis, dan wawancara. Wawancara di sini ya tetap menggunakan aplikasi CAT BKN. Nah, tapi di simulasi ini ya P3K juga bisa menggunakan simulasi ini, yaitu untuk setidaknya bisa dapat pengetahuan lebih dini tentang aplikasi ini dan juga tentang karakteristik soal yang kemungkinan muncul di sesi ujian dengan CAT. Oke. Nah, jadi kita mulai simulasikan saja, kita mulai simulasi. Tapi saya nanti simulasinya mungkin hanya satu soal, yang penting sudah tersampaikan apa yang
informasi-informasi yang sekiranya bisa saya sampaikan. Nah, jadi itu tadi di sini. Nah, jadi ketika memang nanti semua soal yang ada yang 100 butir soal ini sudah terselesaikan dan waktu memang mungkin sudah kita rasa cukup, nah, kita silakan klik ini selesai ujian. Nah, jadi ketika klik selesai ujian akan muncul. Nah, jadi di sini perhatiannya yang jelas, soal belum dijawab ada 100. Jadi kalau memang yakin klik ya, maka ketika diklik nanti di situ langsung muncul skor kita berapa hasil ujian ini. Oke, nah jadi ini kita kembali ke sini. Nah, jadi tinggal kita pilih yang mana yang mau kita kita isi. Oke. Nah, jadi kalau memang ragu-ragu bisa dilewatkan. Nah, nanti ini ada muncul di anunya pilihan gandanya. Jadi nanti ada pilihan ganda yang muncul. Oke, jadi ketika memang kita bisa berlatih tentang manajemen waktunya. Jadi dari 90 batas 90 menit waktu yang kita miliki untuk menghadapi 100 soal itu, mungkin kita sudah bisa maksimalkan ini simulasi supaya kita bisa terlatih untuk manajemen waktunya. Jangan sampai kita nanti terlalu fokus ke 1-2 soal. Nah, ternyata waktunya tidak mencukupi. Akhirnya mungkin baru anggap saja 80 soal yang sudah dijawab, masih tersisa 20, kan itu sangat merugikan. Jadi ya sebenarnya kalau memang ada keinginan untuk mendaftar CSN 2024, ya mungkin sebaiknya sering-seringlah akses simulasi ini. Karena dengan sering mengakses, setidaknya kan variasi-variasi soalnya akan setiap kita masuk lagi mungkin akan ada perubahan, ada perbedaan karakteristik soalnya. Jadi ya kemampuan kita juga lebih terasa. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Om.